اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم إلى أن قال من علامات إقامة الحق لك في شيء إقامته إياك فيه مع حصول النتائج. Di antara tanda-tanda Allah menetapkan bagimu pada sesuatu, yaitu pada kedudukan di dalam hidupmu. Iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataij, maka Allah tempatkan dirimu beserta hasilnya natijah atau kesuksesan dengan segala macam hasil. Kita sering bertanya-tanya di dalam hati, paslah yuk gawianku ini, paslah yuk pangkatku ini, paslah yuk keadaanku ini. Maka jawabannya adalah lihat natijah yang sudah kita dapat di dalam gawian itu. Lihat natijah yang sudah kita dapat dari pangkat itu, dan lihat natijah yang sudah kita dapat dari kedudukan itu. Natijah apa yang sudah kita dapat? Apabila natijahnya, hasilnya adalah membawa kita dekat kepada Allah, maka itulah kedudukan yang pas buatmu, yang pas buat kita. Karena barometer sukses menurut agama bukan berlimpahannya materi, tapi suksesnya menurut agama adalah ketika kita tambah dekat dengan ilahi Rabbi. Tidak ada maknanya ketika pangkat kita semakin meningkat, harta kita semakin banyak, apabila semua itu menambahkan jauhnya kita dengan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang menurutmu itu adalah suatu yang tidak baik, tapi menurut Tuhanmu itu baik. Atau bahasa lain bisa jadi itu menurutmu kada baik, menurut Tuhanmu itu baik. Bisa jadi menurutmu itu baik dan menurut Tuhanmu itu tidak baik. Jadi jangan sampai kita ditalbis atau disamarkan oleh keadaan yang berkiblatkan dunia, hingga ukuran sukses seorang mukmin disamakan dengan orang-orang dunia. Kada, tidak bisa disamakan. Kita yang beriman, kita yang diberikan Islam oleh Allah, maka barometer suksesnya kita adalah ketika kita tambah dekat dengan Allah. Di dalam perkataan bijak disebutkan innamal ibarah, hanya saja
ukuran atau ketentuan seorang hamba itu sukses adalah fima yuqimuhu rabbuh, di mana dia sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Ditetapkan di mana? Ditetapkan pada posisi yang ada ridha Tuhannya. Kayak apa yuk Ustadz, kami ini hendak juga yang namanya diisi rumah, hendak juga diisi mobil, hendak juga diisi fasilitas dunia. Hendak ya Allah lah, kada yang kada hendak. Ketika pian meraih kehendak pian itu atau kemauan pian itu atau keinginan pian itu, tapi membawa pian jauh dengan Allah, kadusah gini dipaksakan. Toh ujungnya nanti ketika pian punya mobil, malah tambah jauh dengan Allah, rugi pian. Tapi ketika pian mau menginginkan sebuah fasilitas dunia, ketika menggapai kemauan pian itu tidak menghalangi pian tambah dekat dengan Allah, lanjut silahkan. Lanjut silahkan. Dalam arti lain, tidak ada yang diprioritaskan kecuali ketika kita tambah dekat dengan Allah. Itu prioritas hidup kita. Allah kan sudah dekat Ustadz. Ngapain kita harus repot-repot mendekat dengan Tuhan? Kan sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu wahai kekasihku Muhammad akan hambaku tentang keberadaanku, maka jawab saja fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Nah ini bagaimana Ustaz? Allah kan sudah dekat, jadi nggak perlu kita harus repot-repot dekat. Jawabannya adalah Allah memang dekat, tapi kita yang jauh oleh hijab. Wa ma'adzabi adzabi illal hijabi, dalam syair nasyid zikir yang sering kita dengar. Wa ma'adzabi adzabi, tidak ada azab bagiku, siksaan bagiku, illa hijabi, kecuali terhijabnya ku dengan Tuhanku. Itulah siksaan bagi hamba kepada Tuhannya. Siksaan bagi hamba di dalam kehidupannya adalah ketika dia terhijab dengan Tuhannya. Itu siksaan. Orang yang bercinta ketika terdinding antara dirinya dengan orang yang dicintainya, maka itulah siksaan bagi orang yang bercinta. Tidak bisa bertemu, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa saling memberikan informasi. Akhirnya hati tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan oleh yang dicintai terhijab. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, cara kita memandang dari setiap apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, ingat, bukan gawian kita itu yang menghantarkan kita untuk bisa kenal dengan Allah, tapi Allah lah yang kita kenali sehingga kita kenal gawian itu pas menurut Allah. Kalau kita berada di makom awam, kita akan mengatakan media alam ini adalah sebagai sarana kita untuk ma'rifat kepada Allah. Maka jawabannya tidak salah, bujur. Namun yang dikhawatirkan oleh
orang-orang arifin, bagi kita yang awam, apabila selalu ketergantungan ma'rifat kepada Allah dengan alam, ketika alam ini hancur, apakah kita masih bisa ma'rifat kepada Allah? Apakah ketika gawian kita hilang, apakah kita masih ma'rifat kepada Allah? Ketika kesehatan kita hilang, apakah kita masih ma'rifat kepada Allah? Ketika kekuatan kita mulai melemah, apakah kita masih ma'rifat kepada Allah? Kalau kita jadikan ini alam, kita jadikan ini segala masiwallah, apapun selain Allah sebagai sarana kita untuk ma'rifat kepada Allah, maka kata orang arifin, yang dikhawatirkan bagi orang yang awam yang tidak mau meningkatkan pandangan daripada musyahadahnya, itu akan ketergantungan dengan alam, ketergantungan dengan benda, ketergantungan dengan apapun selain Allah untuk dia bisa ma'rifat kepada Allah. Nah, kita yang berada di kalangan awam, kalau hanya sampai di sini masih lampu kuning, mun hendak aman naik ke atas maqam arifin, menjadikan Allah menjadikan Allah sebagai dalil adanya ini alam, bukan menjadikan alam sebagai dalil adanya Allah. Karena mun alamnya hilang, berarti Allahnya juga ikut hilang, membahayakan. Menjadikan Allah sebagai dalil adanya ini alam. Dalil itu apa gerang maksudnya? Dalil itu petunjuk. Karena Allah kita tahu ini alam, karena Allah kita tahu yang namanya gawian yang pas, karena Allah kita tahu ilmu yang mana yang pas, karena Allah kita tahu yang namanya surga dan neraka. Semuanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, sedangkan kita yang berada di maqam awam masih rentan karena dunia, karena alam. Kita bisa ma'rifat kepada Allah. Apabila alamnya hilang, apakah masih bisa ma'rifat kepada Allah? Apabila pekerjaan kita hilang, apakah kita masih ma'rifat kepada Allah? Apabila kesehatan kita hilang, apakah kita masih ma'rifat kepada Allah? Maka ada perbedaan sudut pandang antara orang awam dengan orang arifin. Dan sudut pandang yang pertama itu tidak salah bagi kalangan awam, dan sudut pandangan yang kedua itulah lebih sempurna, yang tidak ada yang membahayakan bagi kita. Artinya tidak ada rentan bagi kita untuk bisa jatuh di dalam kesesatan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kita ambil contoh. Anggap saja gawian atau kedudukan kita di dunia ini laksana benda yang ada di sekitar kita. Lalu Allah itu kita jadikan kedudukannya sebagai cahaya. Bukan berarti Allah itu cahaya. Artinya kita memberikan contoh ini agar supaya kita tambah paham maksud daripada apa yang diuraikan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya ini. Benda-benda itu laksana pekerjaan kita. Cahaya itu laksana Allah yang menerangi benda-benda itu. Bagaimana bisa kita melihat pekerjaan kita itu pas kalau tanpa adanya cahaya? Bagaimana kita bisa mengetahui benda-benda di sekitar kita itu tanpa ada cahaya? Kalau kita katakan benda yang bisa mencahayai Allah atau mencahayai bulan atau mencahayai matahari, maka tidak akan bisa diterima oleh akal. Benda dan cahaya, pian bisa melihat benda karena ada cahaya, bukan karena bendanya. Jadi oleh sebab cahaya pian bisa melihat benda. Oleh sebab Allah kita bisa melihat ini alam dengan jelas. Jangan dibalik. Karena benda kita bisa melihat matahari. Oh, kada kawa, kada masuk akal.
Karena pekerjaan kita bisa melihat Allah, oh kada masuk akal. Jadi pada intinya apabila pekerjaan kita, kedudukan kita, makom yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita, itu membawa kita tambah ma'rifat kepada Allah. Pada hakikatnya bukan pekerjaan itu yang membawa kita ma'rifat kepada Allah, tapi Allah yang sudah menempatkan pekerjaan kita itu sebagai kita kenal kepadanya. Allah yang menetapkan apa kedudukan kita di dalam perjalanan dunia ini. Lu kasih contoh, ada seorang yang berada di maqam asbab, hari-hari dia menilik orang yang berada di maqam tajrid. Ujar yang berada di maqam asbab, mau nyamannya lah tuan guru sidin itu kada tapi begawi, bahkan kada begawi sako, ada aja bisi rumah, ada aja bisi mobil, kau aja tulak haji. Amun kayak itu aku udah sebegawi lagi, duduk di pesahapan aja, di lapas sidin gawiannya itu, duduk di pesahapan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gawian yang di lapasnya hilang, yang dikejarnya hanya sekedar bayang-bayang. Kenapa? Karena ia memaksakan sesuatu makom yang bukan makomnya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi adkhilni, katakan wahai kekasihku Muhammad, Rabbi adkhilni, wahai Tuhanku masukkan aku. Rabbi adkhilni mudkhala sidq, yaitu dengan masuk kepada satu makom, satu tempat, satu kedudukan yang sidik, yang benar. Allah yang memasukkan orang itu kepada makom sidik, makom yang benar. Dan kadakawa apabila sudah Allah memasukkan di makom itu, hamba itu untuk memaksakan keluar. Kalau dia memaksakan keluar, maka makomnya akan hilang. Yang dikejarnya hanya cuman bayang-bayang. Dia sudah berada di maqam asbab, membawa dirinya tambah dekat dengan Allah yang kita pandang dengan pandangan hakikat Allah yang sudah menetapkan gawiannya tersebut. Allah yang sudah menetapkan orang tersebut berada di maqam asbab, tapi dia ingkar, dia tidak terima, dia menilik maqam yang lain sehingga dia lepas maqam tersebut. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, memaksakan pulang Tuhan, ya Allah tuh keluarkan ulun mukhraja sidqin, dengan kesungguhan keluar daripada tempat ini. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah ulun daripada orang min ladunka sultanan nasira, sebagai pemimpin yang bisa menolong. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, munnya pulang orang yang berada di maqam tajrid menilik orang yang berada di maqam asbab. Ujar si tuan guru ini pulang bocah, atau si orang yang berada di maqam tajrid ini pulang, menyamannya lah orang yang berada di maqam asbab, begawi batu bara, dapat duit, sidin jadi ASN, dapat gaji bulanan. Kita ini napa dak, dia dapat napa-napa, kada tentu dapat gaji, menghidupi anak bini kada cukup. Ujarnya nih, menilik orang yang berada di maqam asbab, si maqam tajrid. Akhirnya dia lepas maqam tajridnya, memaksakan diri pindah ke maqam asbab. Apa yang terjadi? Majelisnya mucai, pondok pesantrennya mucai, gawian yang inya gawi pun mucai. Kenapa? Karena inya sudah meninggalkan tempat yang sudah Allah tempatkan, memaksakan diri kepada tempat yang bukan tempatnya. Jadi yang berada di maqam asbab, apabila pian sudah mendapatkan ketenangan di dalam gawian itu, nyaman pian, kawaja anak bini makan, walaupun hanya jadi tukang tambal, walaupun hanya jadi tukang beca, walaupun hanya jadi tukang pemulung, tapi masih kawa memberi makani anak bini, sembahyang 5 waktu kawa, puasa Ramadan kawa, duduk di majelis ilmu kawa. Napa lagi yang dicari?
menilik orang yang berada di makam tajrid. Mau nyamannya jadi sidin, dapat duit santai aja, lapas gawian, yang ada gawian hilang, yang dikejar hanya bayang-bayang. Begitu juga orang yang berada di makam tajrid, di lapasnya kedudukannya sebagai orang yang berada di makam tajrid, yang asyik dengan Allah, yang asyik dengan khidmah kepada Allah, khidmah dengan agama Allah. Dia lapas semua itu untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Lalu dia begawi, dilapasnya semua pondoknya, dilapasnya semua majelisnya. Gawiannya mucai, pondoknya sudah hancur. Banyak pian dulu lah kada juopang banyak banar ya, munnya lebih pada 3 tuh banyak pun sambat karena jamak lah bahasanya. Ada babuhan politikus batakon, Ustadz ulun nih bagus lah yujah mencalon, hadang dulu jalan gawian pian wah ini napa berdagang Ustadz teh nyaman lah sudah di dagangan, nyaman sudah sih. Terus apa yang pian kejar di politik apa? Tujuan pian masuk politik apa? Jawaban sidin, untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara. Masya Allah, niat mulia jangan disalahkan, bagus ya kan. Tapi lon balikan, kalau pian berdagang itu bisa mengabdi buat negara dengan bayar pajaknya. Kan berdagang tuh ada pajak ada tuh. Ya kan. Habis itu pian manfaat buat masyarakatnya. Mun pian lapas gawian dagangan pian masuk politik, dagangan pian mucai, politik pian kada terpilih, napa yang pian hadapi? Wah, kada mungkin Ustaz, pasti lun sukses, pasti lun terpilih. Nah, julun jangan dulu. Mun ya pian bepasti kayak itu, berarti pian makai ilmu Tuhan. Kita kada boleh bepasti. Yakin boleh, bepasti jangan. Ada perbedaan antara yakin dengan pasti. Kalau yakin tetap mentawakalkan atau mempasrahkan kepada Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, jangan sekali-kali mengatakan inni fa'ilun dzalika ghada, sesungguhnya aku melakukan ini di pada besok hari, aku akan melakukan ini itu di besok hari. Jangan ujar Allah, tapi sebutlah illa ayyasha Allah dengan perkataan insya Allah. Jangan pian bepasti. Ada spekulasi atau resiko yang akan pian berdapati. Terus di dalam dunia dagang resikonya mungkin ya tadi pian karena menilik orang yang berada di politik, lalu hati pian tergiur, nyamanlah jadi sidin, dihormati, dipandang, munnya kemana-mana difatwal. Wah ya kah? Mun pian memandang di situ, maka yang sudah nikmat nih akan hilang. Nikmat yang sudah ada nih bisa hilang. Jalani apa yang ada dulu. Lain halnya dagangan pian sudah ada yang jalankan, dan pian diminta oleh masyarakat untuk memimpin sebuah daerah. Masyarakat yang perlu pian, bukan pian yang perlu kursi. Memang rakyat yang perlu pian, negara perlu pian, bukan pian yang perlu negara. Munnya pian memaksakan diri masuk ke dunia itu yang bukan makom pian, siap-siap. Munnya kada terpilih bisa frustasi masuk rumah sakit Sambang Lihom. Pian hitung aja tuh, ya kah? Mun habis pemilihan rumah sakit Sambang Lihom tuh bertambah pasiennya. Kenapa? Siap menang tapi kada siap kalah. Siap menang tapi kada siap kalah. Nah kalau kita hendak hidup itu lempeng dalam artian kita tambah dekat dengan Allah, yang ada-ada ini kita lihat natijahnya. Adalah sudah natijahnya, adalah sudah hasilnya. Apa barometer hasil menurut agama? Yaitu ketika kita begawi, ketika kita melaksanakan kedudukan itu, kita tambah dekat dengan Allah. Selesai. Kadusang ngalih-ngalih. Ada seseorang yang ini cerita nyata, bukan cerita fiktif.
Ulun kisahkan saja, ulun sebutkan saja nama sidin almarhum Abuya Guru Hadrawi. Nah, ulun sebut aja nama abah ulun. Dulu sidin di Mekah menilik orang yang berada di makom asbab, hendak mana jua kayak orang begawi sidin, berjual kopiah. Kawan sidin yang berjual kopiah di Belitung tuh masih hidup kayu, tuh saksi nyata tuh. Karena ulun suah dibawa sidin ke wadah Pak Haji itu. Nah takuni aja, Abuya suah berjual kopiah lawan sidin ini di Mekah. Abuya ini jual kopiah, ujung-ujungnya bukan bahujung malah bangkrut. Bajual ini dada jual ujungnya malah bangkrut. Sudah semua gawian yang namanya berdagang tuh dicoba, kada ada juga hasil natijahnya. Timbul mengaji kada khusuk lagi, mengaji kada fokus lagi. Akhirnya apa? Dilapas sidin makom itu. Udah aku belajar aja lagi aja sidin. Sudah berusaha, bukan kada hendak berusaha, sudah berusaha. Tapi memang kalau sudah bukan makomnya dipaksakan nang kayak apapun, lontang lantung, hasilnya bukan tambah dekat dengan Tuhan, yang ada tambah jauh dengan Tuhan. Lapas sidin, lalu sidin duduk aja lagi mengaji. Kayak pemberi makan ulun buya, untak uni sidin. Ulun kan masih halus di sana, lahir di sana. Kayak apa pian beri makan anak bini? Mama tuh kayak apa aja lu pian makan? Jawaban sidin, Allah kada bakal melapari kita selama kita paham apa yang sudah ditentukan Allah kepada kita. Jadi aku selama belajar sidin, itu guru yang mengajari sidin selalu mengongkosi, membayari ongkos gedung, habis itu menjulungi duit. Padahal aku kada pernah minta walateh, kada pernah minta. Yang namanya Said Hamid Al-Kaf, yang namanya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu mun habis belajar kada kosong tangan murid, guru yang memberi murid, masya Allah. Itu di sana, masya Allah. Mun di sini apa? Terbalik. Ya Allah. Akhirnya sidin sampai aku hendak balik ke Banua. Ujar paguruanku, kadusah gini kam boleh, ikam di sini aja bagana. Soalnya mau nikam boleh, ikam gak ada juga gawian. Sampai guru sudah menyampat nangka itu, udah ikam di sini aja sudah. Tapi yang namanya kuitan, Mama Sidin nangis-nangis hendak boleh, oleh sebab zaman itu zaman apabila orang mati jenazahnya ditimbai ke padang pasir. Yang sulah menarik kisanilah. Dulu di Mekah tuh munnya ada orang mukimin, orang jamaah haji mun mati ditimbai di padang pasir, kada dipatak nang kayak kita wah ini dak. Dilulun pakai hambal ditimbainya di padang pasir tuh bahari. Tahun 80-an ya Bu ya. Nah mendengar kisah itu mama nini ikam tuh nangis-nangis hendak balik ke Banua. Aku indah mati di sini, mun cagiran dibuang di padang pasir di sini. Akhirnya ayo jamaah pian bulik badahulu, bawa mama walat itu mama ulun lawan ading ulun, mama ulun, nah nini itu mama Abuya bulik badahulu ke Jakarta, tertinggal sidin sorongan di Mekah. Sudah tawaf wada Abuya sampai di Jeddah, harau ada muskilah sidin kada kawa keluar Mekah, babulik pulang ke Mekah, ujar bubuhan keluarga di Mekah, udah kamu sini aja, tinggal kirimi anak bini di Banua. Sekalinya dapat surat dari Jakarta, aku kada hendak ke Banjar Hadrawi aja Mama Sidin nih, mun kada ikam bulik, aku di Jakarta aja belawasan mungkin ini kisahnya. Oma aja Buya, mungkin ini kisahnya kayak apa aku bulik, aku nih punya masalah iqamah, karena Buya selama di sana kada beriqamah. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, izin pulang lawan paguruan, ujar paguruan ayo bulik, utamakan kuitan. Bismillah, tawaf wada pulang. Bis tawaf wada berangkat lagi ke Jeddah. Akhirnya mulus sampai di Jakarta, boleh ke Banua. Di Banua pulang, mencoba pulang Jabuya aku berusaha sampai ke hulu sungai. Ke Sungai Luang dulu boleh tuh kada langsung begana di Banjar, ke Sungai Luang. Takun apa gawian nih yang pas di Banua, ya lah. Disuruh oleh keluarga Abuya atau sepupuan nih, dah kita sambil manu minyak harum kah,
kita jualkan ke orang-orang, insya Allah hasilnya dapat. Kayak itu juga kada ada juga hasilnya. Sampai akhirnya Witan Sidin bocap, dah hadrawiyai kam sudah duduk di tawing halat aja. Tahu duduk di tawing halat lah, maajar aja sudah. Jangan berpikir begawi lagi. Yuk maajar aja sudah hikam. Yuk cari rezeki kada kemana. Sampai pada akhirnya Abuya pindah ke Banjar. Di Kelayan, Sidin pertama kali begana di Gang Cendrawasih. Nah, di Gang Cendrawasih. Di situ mulai bagamatan buka TKTPA dulu. Sampai buka majelis Al-Futuhiyah di rumah itu. Ya tadi, orang yang sudah berada di maqam tajrid, biar dipaksakan berada di maqam asbab, kada kawa. Kayak itu juga orang yang sudah berada di maqam asbab, dipaksakan ke maqam tajrid, kada kawa. Pada intinya yang ada di maqam asbab, yang ada di maqam tajrid, selama maqam yang dijalani itu membawa dekat dengan Allah, jalani. Jangan pernah pian hendak menilik maqam orang lain. Khudh nasibak, ambil bagian pian, jangan memikirkan bagian orang lain. Ambil bagian pian. Itulah bagian kita. Ustadz, secara pandangan dunia yang namanya pengemis itu kada baik, yang namanya pemulung itu kada baik. Secara pandangan dunia nih, ya kan? Maka kembalikan kepada dirinya yang mendapatkan natijahnya. Apabila dia ngemis, memang kada ada kawa inya begawi, kada ada kawa inya berusaha, kada ada kawa jalan untuk ikhtiarnya. Maka dengan mengemis itu ia mengumpulkan modal untuk usahanya. Niatnya bagus, bukan untuk hanya sekedar mengisi perutnya. Maka mengemisnya tidak disalahkan. Tapi kalau mengemisnya dijadikan sebuah gawian, maka jelas sudah dia bertentangan dengan syariat Tuhan. Jadi munnya kita melihat ada pengemis, mun hendak selamat, kita yang memandang ini dengan pengemis, dudukan hati kita dengan pandangan, oh mungkin aja inya mengumpulkan duit gasan modal. Itu aja sudah. Bahutang kada mungkin. Siapa hakun menghutangi pengemis? Ya kan? Dengan cara demikian mungkinnya nak mengumpulkan gasan modal hidup. Ya udah. Tapi munnya kita mandang, bah ini bahaya nih gawian mengemis saja timbul kadada kadada pertumbuhan sumber daya manusia di dalam dirinya. Artinya ia kada menjalankan jalan yang lebih baik daripada mengemis, yaitu begawi. Sejelek-jeleknya gawian, selama gawian itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama, bahkan membawa dia dekat dengan Tuhannya, maka tidak ada kata jelek pada itu gawian. Yang jelek itu apabila gawian itu menambahkan kita wani dengan Tuhan, menambahkan kita maksiat kepada Tuhan, itu gawian yang kada baik. Biar kayak apapun kita duduk di tempat yang paling bagus, tapi gawian kita duduk di tempat yang paling bagus itu membawa kita jauh dengan Tuhan, maka itulah gawian yang paling jelek. Dulu ulun pernah juga disentil oleh almarhum Abuya. Pernah umpat bejual kaset dulu ulun. Pernah bejual majalah Cahaya Nabawi bahari. Pernah juga jadi tukang video shooting. Dan pernah juga umpat mengurusi urusan paspor. Jadi segala macam gawian yang pernah ulun lakukan tadi itu disentil oleh Abuya. Gawian yang kamu gawi ini sembahyang lah ikam. Gawian yang kamu gawi ini sawatlah murajah kitab, sawatlah murajah Quran, sawatlah ikam mengulangi pelajaran yang kamu di pondok. Belum jawab kada sawat, kada bagus gawi ini kam. Disentil sidin seperti itu. Jalan empat sidin nyupirakan. Sampai akhirnya tuntung kuliah, jar sidin dah hikam di sini aja. Kawin kah? Jangan kawin akan pulang. Jar ulun hendak ke Tarim.
Ada cita-cita ulun yang tertunda. Kedusah gen ketarim di sidin. Kam sudah tuha. Pada satu umur ulun sudah 28. Sudah 28. Usah gen ketarim. Gani ya buya aja sudah bacaan nyupirakan. Tapi ulun hendak ketarim. Memaksakan diri nih. Habis itu aja sidin. Mun kawajangan. Tapi yang nama cita-cita kuat hendak pada ketarim, diam-diam menyelinap ulun berangkat ke tempat Ustadz Salahuddin. Pas di saat itu ada tes untuk ke Darul Mustafa, tes daurah untuk ke Darul Mustafa. Diam-diam ulun berangkat ke Wadah Sidin, 4 tes, kalinya lulus. Ulun sampaikan lon Buya, lulus Buya kenapa kada pada cobaan julun. Ayo hak mau nikah menakat tarim juga ada syaratnya 2 tahun aja di sana. Buya setumatnya 2 tahun aja sudah tuha ikam. Adik ikam sudah sekolahan berataan, ikam pulang ninggalkan aku ini tuha sudah sidin. Siapa ngawani aku? Nggih Buya bismillah 2 tahun aja insyaallah belum. Lanjut daurah sampai akhirnya berangkat ke tarim. Di tahun kedua masya Allah dah saya ingat sidin teleponi sidin terus. Ya, pabila bulik ujar lun Buya lun nambah nyaman di sini belajar dak di sini bulik kamu sidin bulik ading ikam sudah lawas di sana 6 tahun ikam pulang belawas sidin abah tuha mama sudah tuha nggih izin dulu lon Sayyidil Habib izin lon Sayyidil Habib Umar pertama kali kada diizinkan sidin bepadah lawan sidin kada diherani sidin. Jadi habis asar, lu ingat bana habis asar, sidin keluar dari mihrab musalla ahlul kisah, ulun sambang sidin, bapander, ya Sayyidi, Ba Usafir. Kada diherani sidin, tinggalkan sidin. Telepon Buya, kada diherani Habib, kada diizinkan sidin boleh. Ayo coba lagi sidin. Mun yang kedua kali ini kada juga diizinkan Habib, ikan begana di sana. Kedua pander pulang bertamu di kantor. Kada bertamu habis sembahyang subuh dulu, habis isyraq. Pander. Bahwa pander lun ya Habib amarani Rabbi Ba Usafir ila biladi kaifa ra'yukum ya Sidi. Jawab sidin. Ismak walidak man? Siapa nama bahikam? Sambatai bukrah ba'da al-'asr fadl indana ila al-idarah besok bisa asar datangi kantor di sidin habis asar datang ke kantor sidin natakuni sidin isqara'tum apa yang sudah kamu baca sambatai ini sebagai apa lagi kamu hendak sambatai wafaqakumullah. Di situ izin talbis dan lain sebagainya, lalu baru ngurus tiket, telepon Buya. Masya Allah himung bana sidin. Nah di sini perumpamaan tadi julun. Munnya memang tulisannya sudah ketetapannya tadi. Tulak ketarim juga akhirnya. Walaupun awalnya tadi, iya kah? Kita coba. Tapi kalau sudah kita coba, kada jua lulus, jangan memaksakan lagi. Habis itu pulang hendak bulik kayak itu pulang ulun. Izin pertama kada diherani, coba lagi yang kedua. Alhamdulillah hanya diizinkan. Maka kada kawa bulik mung kada diizinkan sidin. Pertama seorang bisa kualat, yang kedua paspor kada dijulung. Jadi mun pian menyekolahkan anak ke luar negeri, khususnya ke Hadramaut, ke Tarim, insya Allah anak pian kada bakal keluar dari Tarim. Kenapa? Paspor dipegang orang. Kayak mana kabur, ada kawa kabur. Ya kah? Paspor penyawaan. Masya Allah. Jadi pada intinya Masya Allah tabarakallah, kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah di makom itu kayak apa aja kita hendak merebut makom yang lain tetap kada kawa. Maka
lihatlah natijah makom yang sudah Allah tetapkan pada kita. Apa natijah yang sudah kita dapat dari kedudukan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kalau natijahnya adalah baik, natijahnya adalah akhirat, natijahnya menambahkan kita dekat dengan Allah, jangan dilapas lagi, jangan dihilangkan lagi. Syukuri yang itu, jalani yang itu, insya Allah kita akan berada di tempat yang pas, berada di tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu saja yang dapat disampaikan. Minta halal, minta ridho zahir dan batin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Sebelum menutup ini majelis, ulun sampaikan undangan. Insya Allah pagi Ahad tanggal 6 Agustus yaitu jam 7:30 kami keluarga besar almarhum Abuya mengadakan acara pernikahan anak Sidin yang terakhir, anak almarhum Abuya yang terakhir, ading ulun yang terakhir, yaitu Thaibah, yang insya Allah dinikahkan di gedung 232 Pesona Modern Pal 11 Waterboom. Nah, di situ. Jadi lun undang pian barataan, mudahan pian barataan kawa berhadir sebagai saksi nikah dari ading ulun. Dan ini termasuk cita-cita Sidin, cita-cita almarhum Abuya lawan mama, yang mana Sidin hendak menamui untuk menikahkan yang paling bontot ini. Ya ulun pernah berkisah juga rasanya lawan pian sebagai motivasi buat kita bersama. Jangan sampai kita tuh selalu memandang di awal, jangan selalu menghukumkan sesuatu tuh di awal. Jadi kita lihat natijahnya tadi. Jadi si Thaibah ini, anak Abuya yang terakhir ini, lahirnya itu prematur 7 bulan keluar, timbangannya 1 kilo lebih aja. Munnya diharap untuk hidup itu menurut hitungan medis kayaknya kada memungkinkan pada saat itu ya. Tapi ya dari optimisme, keyakinan bahwasanya segala sesuatu kembali kepada Allah, alhamdulillah sehat iya, walaupun penggaringan juga, tapi Allah berikan kelebihan yang tidak pernah diduga. IQ-nya lebih tinggi daripada kami. IQ-nya lebih tinggi daripada kami. Setiap mondok juara 1, Quran hafal 30 juz. Ya kan? Bis itu ditolakan ke Tarim, Awail juara 1 juga di Tarim. Bis itu ngarang kitab punya bahasa Arab kan? Ya lah, kada disangka. Padahal prematur, bebinian, lemah fisiknya. Ya lah. Tapi kalau sudah Allah menghendaki, di balik kekurangan yang kita pandang ada kelebihan yang tersimpan. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan yang sudah diberikan Tuhan. Kalau sudah Allah berikan apapun di dalam diri kita, jangan pernah sia-siakan, jangan kada disyukuri. Munnya kada disyukuri, hilang nikmat tuh, hilang. Ya kan? Nah itu yang dikawinakan. Jadi mudah-mudahan pian barataan kau hadirlah tanggal 6 Agustus hari Ahad ini. Barataan diundang, yang hadir di masjid ini ataupun keluarga pian yang pian hendak bawa, silahkan angkut hasito. Terbuka untuk umum, mudahan cukup. Niat hati mudah-mudahan menggembirakan yang halus ini, yang paling bontot ini, menggembirakan juga daripada hati almarhum, daripada Abuya dan mama. Menggembirakan dengan cara apa? Dengan cara yang benar, bukan menggembirakan dengan cara nafsu, bukan menggembirakan dengan cara apa yang menantang daripada tatanan agama. Itu bukanlah sejatinya kita. Jadi gembirakan orang yang kita sayangi dengan menyelamatkan jalan hidupnya, bukan menggembirakan dengan jalan yang menentang agama. Waliyadzubillah, mudahan keluarga kita beratan diselamatkan dunia akhirat. Karena sayang kita kepada ading, sayang kita kepada anak, sayang kita kepada keluarga adalah bukan di dunia saja, tapi selamat sampai ke surga. Itulah arti sayang yang sebenarnya. Pesan sayang kita kepada mereka adalah pesan sayang dunia akhirat. Mudah-mudahan. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin.